Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Bojongmanik. Perkenalkan, saya Nurma Puspita. Dan kita akan bertemu serta belajar bersama dalam mata pelajaran Matematika dan TIK kelas 10 MIPA maupun kelas 10 IPS. Baik, pada kesempatan kali ini masih dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan menyampaikan materi tentang bijak bermedia sosial dan etika berinteraksi di dunia maya. Berbicara tentang media sosial, siapa di sini yang memiliki akun Twitter, akun Facebook, akun Instagram, atau memiliki ketiga akun tersebut? Menurut kalian, untuk apa kita menggunakan media sosial? Lalu, bagaimana cara menggunakannya dengan bijak? Yuk, langsung saja kita bahas. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kita memerlukan interaksi dengan orang lain. Interaksi adalah suatu hubungan sosial antara manusia satu dan manusia lainnya yang saling mempengaruhi dan yang berlangsung sepanjang hidup atau seumur hidup di lingkungan masyarakat. Ketika berinteraksi, akan terjadi proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses ini disebut sebagai komunikasi. Kita dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara bertemu secara langsung dengan orangnya atau bisa juga dilakukan secara virtual. Nah, media sosial adalah sarana untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Ketika berinteraksi secara virtual atau berinteraksi di dunia maya, kita perlu memperhatikan etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi diperlukan untuk membantu kita berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah seperti salah pengertian, menyinggung perasaan, menimbulkan kerugian, dan menimbulkan kejahatan. Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu mengetahui etika bermedia sosial. Seperti yang disampaikan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dari Kominfo, secara umum ada 5 etika bermedia sosial yang perlu dipahami dan diterapkan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan jelas akan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, menghargai orang lain. Ketika kita bermedia sosial, kita harus mengetahui dan memahami isi konten yang disampaikan oleh orang lain. Sebelum berkomentar, diupayakan kita memahami isi kontennya terlebih dahulu. Yang ketiga, mengatur konten yang akan diunggah atau memilah konten yang akan diunggah. Artinya, kita tidak boleh mengunggah apapun yang bersifat personal, informasi pribadi, seperti nomor induk keluarga atau NIK, nomor telepon, alamat rumah, dan berbagai hal personal lainnya. Yang keempat adalah overposting. Overposting berarti melakukan unggahan yang berlebihan, sehingga bersifat mengganggu daripada informatif. Sebisa mungkin kita harus membatasi unggahan kita. Yang kelima adalah hindari plagiasi. Tidak etis jika kita melakukan plagiat. Ketika kita ingin mengunggah ulang konten orang lain, sebaiknya kita izin terlebih dahulu kepada pemilik konten atau bisa dengan mencantumkan sumber di unggahan tersebut. Selain memahami dan menerapkan kelima etika tersebut, kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya
Yang pertama, hindari opini yang menyulut perpecahan. Yang kedua, memilih informasi yang kita perlukan saja. Yang ketiga, berhati-hati terhadap berita palsu. Jika etika ini dapat dengan bijak dipegang oleh mayoritas pengguna media sosial, maka diharapkan iklim media sosial di Indonesia dapat menjadi jauh lebih produktif, positif, dan informatif, sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, etika bermedia sosial perlu dipahami dan diperhatikan agar tidak terjerat hukum. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk bijak dalam bermedia sosial? Tentu harus bijak dan harus siap. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.